Hai, welcome to Pawan SA. Kali ini Pawan SA berbagi resep cara membuat kue ongol-ongol yang cantik tanpa kelapa ya. Jadi kue ongol-ongol ini kali ini nggak pakai kelapa ya. Jadi dia itu seperti ini, tampilannya seperti kue talam, tapi ini kue ongol-ongol yang lembut dan dingin di perut. Yuk simak bahan dan cara membuatnya. Pertama-tama ini saya akan cairkan gulanya. Ini ada 300 gram gula kelapa atau gula arennya. Terus 300 gram gula pasir. Tambahkan 500 ml air putih biasa. Ini dimasak sampai gula merahnya itu larut ya. Ini tujuannya saya masak ini biar nanti saat dicampurkan ke dalam adonan tepung dia itu mudah tercampur dengan tepungnya. Dan biasanya gula merah itu ada kayak bunga atau kotoran-kotoran yang lainnya. Jadi ini nanti disaring. Oke, ini biarkan hangat dulu gulanya setelah larut dan siapkan dalam baskom besar. Ini ada 600 gram labu kuning yang sudah saya kukus dan saya haluskan ya ini. Nah ini labu kuningnya ini saya udah haluskan dahulu. Biasanya itu saya stok banyak ya di freezer itu. Kalau musim labu kuning itu saya bikin pure pumpkin atau buah pumpkin yang udah kayak dihancurkan begini ya, disimpan di freezer. Di freezer itu bisa bikin pie, kue talam, kue ongol-ongol, cake ataupun jenis kue lainnya ya. Jadi ini 600 gram labu kuning yang sudah dihaluskan. Ya ini boleh di blender, boleh disaring terus dibejek-bejek gitu ya. Nah, ini pure ya. Labu kuning yang benar-benar dikukus dan dihancurkan, tidak ada bahan tambahan lainnya. Kemudian tambahkan 500 ml santan kental dan ini ada tepung sagu ya. Ini tepung sagu yang bagus, kualitasnya bagus. Ini ada 250 gram tepung sagu dan ini saya tambahkan tepung beras 50 gram. Nah, ini terus ada garam setengah sendok teh. Jangan tanya ya kenapa garamnya merah, ini garam Himalaya ya, jadi warnanya tuh merah. Boleh pakai garam biasa ya. Kemudian ini diaduk rata. Nah ini labunya usahakan pakai labu yang benar-benar tua agar warnanya itu bagus ya itu nanti. Kalau labunya masih muda biasa itu warnanya agak pucat gitu ya. Nah ini warnanya udah bagus ya tanpa pewarna ya. Ini udah kuning kayak kuning kunyit gitu ya, kuning tua gitu. Ini bagus banget ini warnanya. Nah ini setelah diaduk, kemudian air gula tadi yang sudah dicairkan ini udah hangat-hangat kuku ya. Kemudian masukkan ke dalam adonan labu, disaring ya. Nah itu kotorannya banyak banget kan kalau gula merah itu. Jadi kenapa saya cairkan dulu terus kemudian disaring. Dan ini agar mudah untuk mencampur ke adonan labunya tadi ya. Kalau gula merah kan susah banget larut ya. Jadi harus dicairkan dulu. Nah ini diaduk sampai tercampur rata kemudian sisihkan. Dan ini akan bikin kue lapisan putihnya ya. Maaf. Ini lapisan putihnya ada 200 gram tepung tapioka dan 50 gram tepung beras dan setengah sendok teh garam. Kemudian ini ada 800 ml santan kental ya. Ini harus santannya kental ya karena ini nggak pakai gula, jadi ini rasanya cenderung gurih ya, gurih ke asin sedikit, nggak terlalu asin ya. Nah ini dicampur rata dan ini untuk lapisan putihnya nanti. Nah ini saya masukkan ke dalam botol seperti ini ya, botol saus seperti ini, biar nanti saat nuang ke cetakannya itu mudah ya. Boleh pakai centong atau irus atau alat lainnya yang nggak harus sama.
Dan ini siapkan cetakan kue ya, seperti ini ya. Ini aku bikin banyak, jadi cetakannya nggak sama ya. Aku seadanya aja di rumah. Ini aku bikin sekitar 70 buah ya, ini nanti 70 buah kue ongol-ongol. Nah, ini cetakannya diolesin dengan minyak ya sebelum digunakan. Dan ini sudah saya tata di pengukus ya. Saya kukus dulu. Kemudian ini dimasukkan ke atas pengukus. Nah, ini saya akan bikin motifnya dulu ya. Ini bagian tengahnya ini ada kayak bulatan gitu ya. Aku kasih adonan labu kuningnya. Biar nanti cantik ya hasilnya ini nanti. Ini harus telaten ya bun, kalau mau bikin kue yang cantik itu. Nah, ini harus diisi, jangan sampai melubur kemana-mana gitu ya. Sebagian ada yang melubur sih, nggak apa-apa. Kemudian ini dikukus cukup 5 menit aja ya, sebentar aja, ini udah matang cepet banget. Soalnya cuma sebentar ya. Kemudian saya akan timpa dengan adonan putih ya, adonan santannya yang gurih ya. Semuanya ditimpa, kemudian kukus lagi selama 10 menit sampai adonan putihnya itu set ya. Nah, kemudian baru ditimpa lagi dengan adonan labu kuningnya. Ini sampai penuh juga boleh ya, kalau aku sampai sepertiganya aja. Nah, ini hasil kuenya nanti besar-besar ya bun. Kalau cetakannya kecil nanti hasilnya lebih banyak lagi, karena ini cetakannya besar. Ini nanti hasilnya jadi 70 pieces kue ongol-ongol labu kuning. Nah, ini masukkan semuanya ya. Setelah itu kita kukus lagi selama 20 menit atau sampai 15 menit ya. 15 menit sampai 20 menit sampai permukaannya itu udah set ya, udah nggak basah gitu. Berarti dia udah matang. Kemudian dinginkan ya. Nah, kue ini harus benar-benar dingin baru dikeluarkan ya. Kalau masih hangat ataupun panas, ini nanti kuenya akan hancur atau lembek. Jadi tunggu dia set dulu ya. Dia tunggu sampai dingin, benar-benar dingin ya, baru dikeluarkan. Jadi harus menggunakan cetakan yang banyak ya ini. Soalnya kalau nunggu dingin dia kelamaan. Jadi harus benar-benar punya cetakan yang banyak di rumah. Nah, ini tunggu dingin dulu ya. Nah, ini setelah dingin, ini sudah saya kukus semuanya. Udah benar-benar dingin. Biasanya aku malam ya, ini malam bikinnya sebelum tidur. Terus saya biarkan sampai pagi ya. Sampai pagi. Nah, ini pagi hari dikeluarkan. Ini saya pakai tusuk gigi aja di jongkel gitu ya. Nah, seperti ini mudah banget dikeluarkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian alasin daun pisang di bawahnya biar tambah cantik. Tuh hasilnya cantik banget kan, berbentuk bunga. Ini walaupun tanpa kelapa, ini tuh enak banget. Dan pokoknya enak banget deh ini ya. Lembut banget ya, lembut. Dan ini dingin di perut ya, karena ini dari tepung sagu ya, bukan tepung tapioka ya, tepung sagu. Sagu sama tapioka beda ya. Kalau tepung sagu dari pohon sagu, kalau jatuh. Kalau tepung tapioka itu dari singkong biasanya ya, atau ubi kayu. Nah, ini dia hasilnya sangat cantik banget. Ini resep yang saya bagikan ini menghasilkan 70 pieces kue ongol-ongol dengan ukuran yang besar ya. Ini ukurannya cukup lumayan besar. Ini dijual bisa harga 2.500 ataupun 3.000 ya. Kalau sesuaikan aja dengan bahan pokoknya di daerah masing-masing. Nah, ini hasilnya. Oke, sekian dulu resep kue ongol-ongol ala Pawon SA. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa video yang akan datang. Bye-bye.